Baik, terima kasih. Eh, Tadi Bu Era mendahului dengan pantun. Nah, ini ciri khas Melayu ya, Pak WD ya. Maka saya juga ini harus ini. Baik, beriring balam dengan berbah bersarang di rumpun bulu. Seiring salam seto sembah, salam saya susun jari nan 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Bapak Dekan Fakultas Adab dan Humaniora, pada kesempatan kali ini hadir Bapak Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan. Kemudian juga hadir di sini Bapak Wakil Dekan Pak Syahrial, ya, Wakil Dekan 2. Kemudian juga yang saya hormati Bapak Ibu, rekan-rekan panitia kuliah umum. Yang saya hormati juga Bapak Ibu Kaprodi, Sekprodi, Ibu Kabak, kemudian juga yang Bapak Ibu dosen ya, Bapak Ibu dosen yang hadir di sini dan yang kami banggakan mahasiswa, mahasiswi Fakultas Adab dan Humaniora. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bersilaturahmi kembali dalam rangka kuliah umum ya, kuliah umum atau ya bincang tentang perkembangan sedikit, kemudian juga saling bertukar pikiran nanti bersama adik-adik mahasiswa-mahasiswi Fakultas Adab Humaniora Imam Bonjol Padang. Sebelum saya memulai, Pak Bu Era, saya izin atas nama Fakultas Adab dan Humaniora UIN Sultan Saifuddin Jambi mengucapkan selamat atas dilantiknya rekan-rekan mulai dari Wakil Dekan, Kaprodi, Sekprodi di Fakultas Adab Humaniora Imam Bonjol Padang. Alhamdulillah em, luar biasa Bapak Ibu semua. Semoga kami dari UIN Jambi ini sangat berharap sebenarnya dengan kehadiran kemarin Pak Ilham ya, berharap kita bisa komunikasi lebih lanjut tentang kerjasama atau apa yang bisa kita lakukan Siap, siap. terkait dengan Terima kebutuhan-kebutuhan kasih, Bu di Dian. Fakultas Insya Adab. Allah. Iya, tapi ya apa boleh buat, suasananya berkata lain, tapi mudah-mudahan itu menjadi titik awal ya Bu Era, titik awal kita bisa membuka komunikasi. Meskipun sebenarnya eh, kita kan ada forum Dekan Adia, kemudian Iya, juga ada forum apa asosiasi ya. asosiasi yang Asosiasi sudah Prodi ya. asosiasi prodi yang sebenarnya memang sudah merekatkan kita semua, tapi mungkin ada komunikasi yang lebih intens yang kita butuhkan, ya enggak Pak Ilham, Pak Zahrial. Nah, jadi mudah-mudahan melalui kegiatan ini nanti ya kami ini harus banyak belajar dengan UIN Imam Bonjol Padang. Beberapa prodinya mungkin sudah ini ya unggul. Nah, ini kami memang butuh begitu kan ya kerjasama yang dapat mendukung, yang dapat membantu kami. Nah, begitu Pak Ilham, Bu Era dan Bu Kabak dan Ya, semua. ya, insya Ya, Allah silaturahmi kita lanjutkan selanjutnya. iya. Termasuk juga silaturahmi kita dengan adik-adik mahasiswa. Ya. Nah, ini Mm-mm. kan sebenarnya melalui beberapa kegiatan mahasiswa, kita sudah ini ya, sudah jalan juga, tapi mungkin memang harus terus intens kita lakukan untuk peningkatan-peningkatan kualitas keilmuan dan akreditasi, mungkin seperti itu. Nah, izin Bapak Ibu, Pak WD, Bapak Ibu Kaprodi Sekprodi pada pagi hari ini saya merasa sangat eh, bahagia sekali diberikan kesempatan untuk mengajak adik-adik diskusi. Ngajak adik-adik diskusi. Kalau pertemuan kemarin Bu Era saya sampaikan dengan mahasiswa ini bahasanya adik-adik supaya kita ini Pak Ilham terasa lebih mudah sedikit ya Pak Ilham. Ya, supaya Iya. lebih Iya. terlihat lebih, ya, Karena kita muda semua. iya, Karena konsep cintanya itulah. karena kita ya ada tanda kutip di situ yang memang
mungkin menjadi dunia siapa, menjadi dunia kita semua kan begitu ya. Nah, jadi itu pada hari ini izin kita semua untuk mengajak bincang-bincang, meskipun sebenarnya saya juga bukan yang ahli dalam bidang peradaban dan bukan juga ahli dalam bidang cinta, cuma cuma punya cinta Pak Ilham, Pak Syarial. Iya. Nah, ya begitulah. Gitulah artinya kita dalam adik-adik semua, artinya ketika kita dalam menyikapi apapun yang sedang kita hadapi sekarang, kita harus melihat segala sesuatu dari berbagai aspek. Begitu. Nah, sekarang keberadaan kita ini adalah sebagai dosen atau sebagai mahasiswa yang berada di Fakultas Adab dan Humaniora. Jadi memang sesungguhnya kita harus memahami, meskipun adik-adik di sini ada yang program studi ilmu perpustakaan, ada yang program studi sastra, bahasa dan sastra Arab ya Bu Era, bahasa dan sastra Arab. Ya, Kemudian ya ada program bahasa dan studi sastra sejarah Arab. peradaban Hmm, Islam. Jadi iya, bicara tentang peradaban ini tidak hanya dibicarakan oleh mahasiswa sejarah peradaban Islam saja, ya. Nah, kalau dalam tema yang saya lihat di flyer kemarin, di waktu pertemuan hari Rabu kemarin, di situ ada, kalau tidak salah begini, eh, mahasiswa Fakultas Adab Humaniora mewariskan peradaban. Kira-kira seperti itu. Artinya apa? Bahwa kita dari mahasiswa Fakultas Adab Humaniora ini harus menjadi garda terdepan, garda terdepan untuk membentuk peradaban, untuk menjaga peradaban sebagaimana disampaikan oleh Pak WD1 tadi. Terkait apapun program studi kita, itu menjadi core utama kita. Meskipun sesungguhnya semua generasi itu menjadi pewaris dan penjaga peradaban. Begitu. Jadi semua semua eh, mahasiswa, semua generasi muda itu menjadi pewaris dan penjaga peradaban yang ada di eh, dunia, khususnya untuk Indonesia. Karena kenapa kita sedikit mengkerucut dengan negara kita? Karena mungkin ya kita dengan Kor Melayunya, kita dengan Indonesianya, ya dengan berbagai suku yang heterogen, maka kita punya ciri khas tersendiri, ya kan, dibanding yang lain. Kita punya sejarah peradaban yang sangat sakral yang kita miliki sebagai sebuah identitas. Gitu. Sekarang kita berada di sebuah fakultas, ya Bu Era, Bapak Ibu semua, kita ini ada ya, terdiri dari berbagai generasi, kan begitu ya. iya. Ada generasi 60-an, ada generasi 70-an, 80-an, bahkan adik-adik mahasiswa itu terdiri dari generasi 2000-an Dua, ya. iya 2000-an. Iya, Benar. 2000-an. Nah, Hmm, kita ini berada dalam lintas generasi. Nah, katakanlah yang 60-an, 70-an itu menjadi senior, ya kan, menjadi senior. Terkadang kita melihat fenomena tidak jauh-jauh di fakultas saja. Banyak hal-hal yang sangat berbeda ketika kita alami dulu dan sekarang, gitu kan. Banyak sekali hal-hal yang berbeda. Ya mungkin dalam eh, komunikasi, dalam teknologinya, ya teknologinya, kemudian dalam sikap, cara bersosialisasi antara kita yang generasi sekian dan generasi mahasiswa sekarang, itu pasti kita akan mengalami banyak sekali fenomena-fenomena yang terkadang menurut kita, kadang kita tidak setuju dengan sikap tertentu, kan begitu. Kadang kita komplain dengan sikap tertentu. Nah, tapi ya begitulah adanya bagi mereka yang berada dalam satu generasi tertentu gitu. Mereka tidak tahu dulu seperti apa. Sekarang ya yang mereka rasakan sekarang kan begitu ya Bu Era ya. Nah, ini menjadi satu ya benar. Hmm, yang yang bisa melihatnya perbedaan di setiap generasi itu adalah mungkin kita yang berada jauh dibanding adik-adik mahasiswa. Ya begitu ya. Adik-adik mungkin nggak tahu.
sekarang itu ya beginilah kami gitu. Beginilah yang kami lihat kan begitu ya. Tapi eh, sebagai sebagai apa ya? Sebagai generasi generasi sebelumnya kita dan kami ya Bu Era, Pak Ilham dan Bapak Ibu Ya. ini, kita perlu untuk mengevaluasi, melihat kembali, kemudian mempelajari bagaimana perubahan-perubahan itu terjadi. Bagaimana sikap-sikap yang muncul akibat dari sebuah perubahan peradaban. Nah, itu saya kira menjadi satu titik tekan yang memang harus ada yang concern di bidang itu. Harus ada yang concern di bidang itu. Kalau tidak, ya peradaban sebagai identitas bangsa itu kan akan semakin kabur, akan semakin hilang. Nah, begitu ya. Kita harus mempertahankan peradaban-peradaban yang sudah diwariskan oleh nenek moyang. Baik, Bapak Ibu semua, em, untuk lebih fokusnya mungkin izin saya share screen ya Bu Era ya. Saya share screen Ya, silakan Bu Dian. Serskin beberapa bahan diskusi, meskipun ini sebenarnya bukanlah sesuatu yang apa ya, yang mutlak kebenarannya saya anggap di sini, tetapi ini hanya sebagai diskusi kita saja, sebagai diskusi kita. Nah, saya mengangkat tema ini, Bapak Ibu semua, dialektika cinta dan peradaban. Nah, sebagaimana concern kita sebagai eh, di Fakultas Adab Humaniora, maka kita mungkin harus sering-sering bicara tentang perubahan peradaban, bagaimana peradaban sesungguhnya. Nah, kemudian kita kaitkan dengan yang saat ini sedang betul-betul gencar didengung-dengungkan dari Kementerian Agama adalah tentang cinta yang dijadikan sebagai ruh dalam pendidikan. Nah, artinya dari sisi ini bahwa eh, ada fenomena baru, ada perhatian baru dari Kementerian Agama atau dari para tokoh kita tentang bagaimana ruh itu harus masuk ke semua bidang. Ya, ruh cinta itu. Jadi yang ditilik adalah cinta ini Bu Era. Tidak tahu juga, yang ditilik Ya, adalah cinta. Mungkin kalau kita bicara cinta ini sesuatu yang tidak asing ya, tidak asing bagi adik-adik mahasiswa, itu sudah jelas itu. Eh, Kemudian bagi kita mungkin dari dulu hingga sekarang dan mungkin sampai kapanpun kata ini menjadi sesuatu yang menarik ya, eh, sesuatu yang menarik dan sekiranya pantas kita juga coba bicarakan kaitannya dengan peradaban, kan begitu ya. Bagaimana kaitannya? Apakah ada kaitannya dengan peradaban, kan begitu? Eh, ya, yang saya maksud di sini dialektika ini adalah eh, sebuah diskusi tentang sesuatu supaya kita mendapatkan satu pengetahuan, mungkin mendapatkan satu kesimpulan atau satu penalaran atau satu pengetahuan tentang bagaimana kaitan antara cinta dan peradaban. Jadi ada dua kata yang akan kita coba lihat di sini ya. Apakah keduanya ini punya hubungan begitu? Nah, kenapa di beberapa tokoh kita sekarang gencar-gencarnya melihat eh, cinta ini untuk dimasukkan dalam sebuah upaya untuk peningkatan kualitas SDM, yaitu pembelajaran, kan gitu. Nah, kalau kita dari peradaban, maka coba kita lihat ini apa hubungannya dengan sebuah peradaban yang selalu kita bicarakan kalau di Fakultas Adab dan Humaniora ini, gitu. Nah, adik-adik semua, ya, jadi maksud saya di sini ya mungkin satu menjadi bahan diskusi atau bahan yang kita bicarakan adalah tujuan dialektika cinta dan peradaban ini apa ya, gitu kan? Jadi di sini saya simpulkan ya bahwa kita melihat
hubungan antara cinta dan peradaban itu ingin melihat tali simpulnya di mana dalam tatanan kehidupan masyarakat ini. Masyarakat kan memiliki cinta, tapi ini masih dalam tanda kutip apa yang difahami oleh kita, apa yang difahami oleh masyarakat tentang cinta itu. Nah, asumsi yang saya bangun adalah bahwa konsep cinta itu akan bisa membangun sebuah peradaban, begitu. Peradaban yang sesuai dengan jati diri bangsa kita. Nah, kira-kira begitu. Nah, kemudian em, yang kedua adalah bahwa tujuan pembicaraan ini mungkin ya, cinta kan selalu mungkin di setiap orang ini bisa berbicara itu dan sangat akrab mungkin ya dengan bahasa, dengan kata ini gitu. Jadi parade cinta yang kita miliki dalam setiap nafas kehidupan ini, kita harap bisa menjadi trigger, yaitu pemicu untuk tumbuh dan berkembangnya nilai-nilai positif yang konstruktif untuk pertumbuhan atau perkembangan sebuah peradaban di tempat kita. Nah, diharapkan dengan cinta ini muncul peradaban yang humanis. Begitu. Nah, eh, ini mungkin anu ya, sedikit secara umum kita lihat kalau makna makna apa ya, secara makna umumnya lah bahwa cinta itu adalah sebuah keinginan atau kondisi emosional seseorang yang dilakukannya untuk memenuhi kebutuhan diri, kan begitu. Em, Mungkin persepsi kita atau secara umum orang memandang cinta ini secara apa ya, secara lugasnya atau ketika dikatakan cinta maka muncul di situ persepsi psikologis yang berkaitan dengan hati, berkaitan dengan eh, ingin memiliki, kemudian juga berkaitan dengan aspek individual lah, aspek individual. Jadi eh, secara umum dari masyarakat luas, eh, dari anak-anak mungkin sampai orang dewasa, ketika didengungkan kata cinta, maka mungkin konsep yang muncul hanya dari dimensi individual, gitu. Nah, ini satu yang gambaran umum. Nah, kemudian coba kita lihat ke peradaban. Apa peradaban itu? Kalau cinta tadi seperti itu, ada dimensi individual yang digambarkan dalam sebuah kondisi emosional untuk memenuhi kebutuhan diri atau memenuhi hasrat diri, kan begitu ya. Nah, sekarang peradaban kita melihat satu sisi lagi, bahwa peradaban ini merupakan hasil karya manusia yang membentuk sebuah tatanan hidup. Apa hasil karya? Hasil karya itu bisa materi, bisa imateri. Kadang-kadang adik-adik punya pemikirannya, punya pemikiran. Menurut saya tidak seperti itu, atau punya pendapat tentang sesuatu gitu. Nah, ketika itu diakui bersama, di di apa namanya, diakui oleh bersama, kemudian juga memiliki kesamaan pandangan dengan yang lain, kemudian itu juga diwariskan dengan generasi selanjutnya, maka itu juga menjadi sebuah peradaban. Nah, kemudian eh, kalau yang bentuknya materi, tentu adik-adik tahu, misalnya eh, bangunan atau apa lagi, patung dan lain sebagainya ya, atau mungkin bentuk ini ya. Satu sisi lagi ada misalnya tarian, kemudian eh, lagu dan lain sebagainya. Memang kata peradaban ini terkadang dia anu ya, terkadang dimaknai dengan budaya. Jadi ada tokoh yang menyatakan bahwa peradaban berbeda dengan budaya, tapi ada yang menyatakan peradaban itu adalah budaya. Nah, mungkin bisa kalau saya simpulkan begini, bahwa peradaban itu adalah kumpulan dari berbagai budaya. Gitu. Kalau peradaban dalam bahasa Inggris sekarang disebutkan dengan civilization ya.
Tapi kalau budaya terkadang dengan culture, dengan culture. Jadi begitu. Nah, ini dua istilah ini adik-adik. Dua istilah ini yang eh, yang ingin kita coba meskipun mungkin dalam pembahasan saya ini pembicaraan kita nih tidak tuntas mungkin ya, tidak tuntas dan mungkin juga ada pendapat lain tentang apa yang akan kita bicarakan sekarang. Oke, tidak masalah. Ini kan kita harus membuka kerangka berpikir, membuka ruang untuk bisa menjadi sesuatu yang berguna dalam pembentuk peradaban itu. Ya, Bu Era, kalau kita apa bisa ya kita misalnya diskusi atau komunikasi sedikit dengan adik-adik mahasiswa. Mungkin Bisa, bisa, kita bisa. iya Ada minta yang pendapat bertanya. sedikit tentang adik-adik. Apa sih sebenarnya menurut menurut adik-adik sekarang sekarang saat ini atau Mhm. dengan masa lalunya itu cinta menurut mereka itu apa sebenarnya? Apa bisa Ya mungkin ya boleh. Mhm. adik-adik? Boleh, silakan Nanda. Ada yang mau ini diminta oleh Ibu Dokter Dian ini. Apa yang Nanda pahami, yang dirasakan, ya, Ya, tentang masa lalunya, ya, yang dipahami tentang cinta. Karena kalau anak-anak muda ini kan memang itu usia-usianya itu. Ya, sebenarnya iya, juga di usia kita juga tetap cinta itu akan selalu ada, gitu. Tapi kita mintalah pandangan dari anak-anak muda kita ini. Silakan Ananda, siapa? Silakan. Ada yang mau apa? Merespon? iya. Ayo. Ada Fajri ini boleh. Ada Fajri, Oh, ada Fajri. Nilam. Ya, ada Nilam. Silakan. Malu mereka mungkin tuh. Oh, malu Oh, ya. Oke, baik. Ya, oke, saya oke, oke. yakin adik-adik Silakan. kita ini ada adik-adik yang selalu berpikir mungkin ya, berpikir hanya saja mungkin dalam kondisi kita seperti ini, Zoom sekarang ini mungkin banyak banyak hal yang susah untuk ini ya disampaikan. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini em, saya berusaha untuk membuat skema ya, satu skema atau apa namanya bahwa sebuah peradaban itu adalah satu bentuk yang dibangun dari pertama ilmu pengetahuan, ya. Ilmu pengetahuan ini eh, apabila pengetahuan manusia ini berkembang, itu pasti ya, pengetahuan manusia berkembang, kemudian pemikirannya juga berkembang, maka dia akan menjadikan sesuatu itu menjadi satu hal yang bisa mengisi peradaban, bisa membangun peradaban. Karena peradaban memang berasal dari perkembangan ilmu pengetahuan. Kemudian peradaban itu dibangun budaya, oleh budaya, itu sudah jelas. Jadi budaya itu banyak sekali cakupannya. Kemudian juga sebuah peradaban juga memberikan corak tersendiri dari aspek spiritualitas. Itu. Nah, dari spiritualitas ini, maka peradaban itu akan diberikan arah, ya kan? Akan diberikan arah, baik peradaban atau bentuk dari peradaban yang menggambarkan kaitan hubungan manusia secara vertikal, kan gitu ya. Nah, dalam spiritualitas ini juga menggambarkan bagaimana peradaban manusia baik secara vertikal maupun secara horizontal, gitu. Nah, ini satu yang saya coba untuk membuat di sini. Jadi pondasi sebuah peradaban itu supaya kalau di awal tadi untuk membentuk peradaban yang humanis, ya, maka itu harus juga berlandaskan cinta. Nah, di sini berlandaskan cinta. Tapi skema ini Bapak Ibu semua eh, ini sebenarnya masih masih menjadi masih bisa didiskusikan. Apakah peradaban itu di pondasinya adalah cinta atau seperti yang di apa yang dirumuskan oleh Kementerian Agama bahwa cinta itu menjadi ruh dalam sebuah peradaban. Cinta menjadi ruh. Nah, itu masih bisa saja nanti kita membuat konsep seperti apa.
gitu kan, tentang cinta dan peradaban ini. Kalau di sini saya mencoba untuk melihat bangunan peradaban itu ada 4 pilar ini yang membuat dia makin kokoh. Kokoh sesuai dengan identitas dan jati diri bangsa kita. Kita fokusnya kan ke ini ya, ke bangsa kita tentunya, gitu. Nah, kalau kita lihat mungkin satu-satu ya, satu-satu antara makna cinta dan peradaban itu. Nah, sekarang kita coba mulai dari hakikat sebuah peradaban. Nah, ini banyak sekali ya kita lihat referensi-referensi. Sebenarnya peradaban itu rumusannya seperti apa? Saya kira adik-adik juga sudah banyak tahu ya hakikat peradaban itu apa. Sedikit mungkin kita ingatkan kembali bahwa semua hasil karya, semua hasil rasa cipta manusia yang menjadi kesepakatan bersama. Kesepakatan itu maksudnya seperti apa? Kesepakatan sebuah peradaban atau kesepakatan sebuah budaya itu maksudnya begini. Apabila satu hasil karya itu dilakukan bersama, kemudian dilakukan berulang, kemudian itu berlanjut pewarisannya. Artinya generasi ini yang satu melakukan atau apa juga menikmati itu atau melakukan hal yang sama diwariskan ke generasi selanjutnya, kemudian demikian selanjutnya, maka itulah yang dinamakan dengan peradaban. Karena peradaban pasti terkait dengan pewarisan. Kadang-kadang pewarisannya gini, tidak kita sadari kan. Misalnya, Bu Era, adik-adik mahasiswa itu kan ya, di rumah, tidak jauh-jauh, di rumah. Ibu bilang, kita ini mengambil barang dengan tangan kiri. Misalnya begitu kan, dengan tangan kiri. Nah, ibu bilang, jangan dengan tangan itu, tapi dengan tangan yang bagus gitu. Nah, kata-kata seperti itu tuh eh, mengisyaratkan dengan tersirat bahwa tangan kanan menjadi sesuatu yang lebih baik dari untuk mengambil sesuatu dibanding tangan kiri. Nah, ketika ibu mengarahkan seperti itu, secara tidak langsung itu namanya pewarisan, gitu kan? Ibu mewariskan itu, nilai itu, gitu. Nah, itu. Kemudian mungkin adik-adik pernah misalnya duduk depan pintu atau makan di depan pintu. Kadang kalau di kami itu Vera ya di Jambi sering orang tua bilang begini, nanti jodoh nak datang ngelamar balik lagi, nah gitu kan. Ya, Intinya tidak boleh duduk di situ gitu kan. habis kita Nah kena tegur itu. kita kena tegur, iya Hmm, makan berdiri. Selain makan berdiri juga mungkin ada norma dari agama ya. Tapi iya. maksudnya pewarisan itu seperti itulah bentuknya. Dalam Hmm. kehidupan keseharian secara tidak sengaja ya dari generasi sebelumnya mewariskan dengan cara seperti itu gitu. Kadang dengan tidak sadar bahwa oh beginilah proses pewarisannya. Akhirnya tertanam di benak kita atau di benak adik-adik semua gitu kan. Akhirnya dilakukan. Nah, dilakukan kemudian nanti diajarkan lagi kepada generasi selanjutnya. Nah, itulah pewarisan gitu. Nah, kemudian di sini ada sedikit contoh dari Yusuf Kordowi ya, bentuk-bentuk kemajuan materi, kemajuan ilmu pengetahuan yang ada dalam satu masyarakat. Tuh. Nah, yang perlu kita lihat, mungkin kita ini Pak Ilham, Bapak Ibu Wadek, dan Kaprodi semua, kita melihat bahwa Ya, Bu. ternyata memang peradaban itu dinamis berarti. Tidak sama ya Bu Era, kondisi dulu dengan kondisi Iya, sekarang. Adik-adik sekarang itu berubah. tadi yang saya bilang, Mhm. dia nggak tahu tuh dulu seperti apa, misalnya cara bersosialisasi, cara berkomunikasi. Dia tahunya bagaimana yang sekarang, kan begitu. Bagaimana yang dilakukan sekarang dan bagaimana yang dia lihat sekarang. Nah, sebenarnya itulah memang lumrah terjadi. Ya, lumrah terjadi bisa jadi dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan, perkembangan pemikiran manusia, perkembangan teknologi yang membuat eh,
sistem sosial berubah, dan lain sebagainya. Cara berkomunikasi berubah, dan sebagainya. Nah, ini kita harus memaknai peradaban itu memang sebuah sifatnya dinamis. Gitu. Nah, sedikit kita lihat ya, para tokoh ini sebenarnya sudah membagi, menjelaskan bahwa perkembangan peradaban itu banyak banyak gelombangnya, banyak gelombangnya. Gelombang pertama menurut Alvin Toffler ini mungkin ya peradaban yang masih serba manual. Peradaban yang masih serba manual, di mana pada zaman dulu mungkin bidang pertanian dengan dilakukan, misalnya mau menanam sesuatu dilakukan dengan cangkul. Sama ya, mungkin di Padang cangkul juga ya Bu Era ya. Iya, Dengan benar. cangkul mungkin kan. Kemudian bercocok tanam dengan ya dengan semua menggunakan peralatan yang ada, yang tersedia di alam saat itu. Itu. Nah, kemudian karena pemikiran manusia ini berkembang, maka ada revolusi industri, gitu ya. Ditemukan berbagai macam peralatan yang memudahkan manusia, baik dalam bercocok tanam, dalam berkomunikasi, kemudian dalam melengkapi kehidupan manusia. Nah, itu muncul di gelombang berikutnya. Karena apa? Karena adanya kemajuan pemikiran manusia, karena adanya ilmu pengetahuan yang semakin berkembang. Itu menjadi sebuah tatanan kehidupan yang memang selayaknya dan sebaiknya seperti itu. Ada kemajuan manusia yang terbentuk dan menjadi sebuah tatanan peradaban. Kemudian ada gelombang selanjutnya, yaitu gelombang perkembangan teknologi informasi dan perkembangan alat komunikasi digital. Nah, inilah yang sekarang eh, di kita lihat sekarang, yang kita temui sekarang. Wah, ini bagi kami generasi 60-an, 70-an ini seringkali tidak bisa lagi mengikuti perkembangan itu. Gitu. Tapi kalau perkembangan teknologi itu, anak-anak kecil saja, Bu Era ya, kasih aja HP ke anak-anak itu. Nggak tahu dia, meskipun dia tidak bisa baca, ya, kok bisa dia cari sendiri gitu film mereka, cari sendiri lagu-lagu sesuai dengan umurnya. Nah itu berarti ya mereka sudah dilahirkan sesuai dengan zamannya. Nah ini yang anu ya. eh, Perbedaannya. Jadi setiap generasi itu mungkin memang sudah sesuai dengan masanya saat itu, gitu. Namun di samping itu juga masih banyak Bapak Ibu, apalagi Bapak Ibu dosen ya, Bapak Ibu dosen yang memang bisa mengikuti dengan baik perkembangan teknologi informasi. Gitu. Namun tidak sedikit juga yang sangat membutuhkan bantuan dari anak-anak muda ini. Sebenarnya padahal anak mereka mahasiswa kita ini Bu Era ya buat Ya. YouTube, kemudian apa namanya mendesain eh, sesuatu gitu. Nah, ini. Jadi sebenarnya antar generasi itu masih membutuhkan kerjasama yang baik untuk apa mengikuti peradaban-peradaban yang muncul ini. Karena dosen-dosen membuat eh, apa namanya persiapan kuliah juga membutuhkan tenaga-tenaga ahli, adik-adik staf-staf, kemudian kan yang beda generasi dengan kita. Nah ini, nah ini ya. Nah sekarang kita kalau tadi kita katakan bahwa peradaban itu muncul dari perkembangan pemikiran manusia, oke. Kemudian peradaban itu muncul dari apa? Perkembangan ilmu pengetahuan, sudah jelas. Sudah jelas. Kemudian perkembangan peradaban itu juga dari apa namanya? Aspek spiritualitas. Iya, seperti itu. Nah, eh, ini saya kutip dari apa? Kurikulum cinta ya dari Kementerian Agama bahwa
dalam sebuah peradaban itu sangat dibutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas dengan ciri-ciri, nah, seperti ini. Jadi, berarti kalau sumber daya manusia yang berkualitas, berarti ada yang tidak berkualitas, Bu. Ya, kan begitu. Nah, sekarang untuk mengetahui ciri sumber daya atau SDM yang berkualitas itu, di antaranya, ya, ada 7 yang menjadi konsep dalam kurikulum Cinta itu. Itu. Satu, memiliki kemampuan akademik dan kognitif. Artinya, kemampuan akademik di sini ya diasumsikan pertama eh, masyarakat Indonesia harus mengikuti berbagai program-program pendidikan. Kan begitu ya. Nggak tahu ya, saat ini apakah masih ada rekan-rekan kita yang tidak Bu sekolah? Budian. Ya, Budian, ya, ya. Baik, Pak. saya Silakan. mohon interupsi sebentar. Oh Saya ya. mohon izin keluar agak Oh, setengah atau setengah jam. Mau pergi berobat ini, flu berat. oh, Ya, siap-siap. izin agak. Ini Pak WD 2 standby sini sama Bu Era sama yang lain. Ya, siap, Pak. Izin Budian. Ya, siap. Ya, Semoga lekas sembuh, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semoga lekas Waalaikumsalam sembuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kasihan juga kalau WD1 sakit kan, Iya, nanti iya di benar. hari kerjaan juga repot juga. Baik. Heeh. Nah, ini kita lanjutkan untuk apa namanya? Untuk melihat adik-adik. Coba kita lihat diri kita sekarang, gitu maksudnya. Kita evaluasi diri kita sebagai apa namanya sumber daya manusia dalam sebuah peradaban, dalam sebuah apa namanya sebagai mahasiswa. Kira-kira kita kita ini harus ya kira-kira kita di antaranya kita melihat beberapa item ini untuk mengukur apakah kita bisa menjadi manusia yang berkualitas atau seperti apa, kayak gitu kan. Yang pertama, ya itu tadi, kita tidak tahu apakah memang kita masih bisa melihat apakah ada rekan-rekan kita yang tidak bisa menempuh jenjang pendidikan formal, kan begitu ya. Eh, ya, pendidikan formal ini merupakan salah satu ukuran ya untuk melihat kemampuan akademik dan kognitif, gitu. Nah, kedua, ini di samping melalui ilmu pengetahuan yang didapat dari lembaga formal, ini ada terampil dalam bersosialisasi dan berkomunikasi. Nah, kalau terampil dalam bersosialisasi dan komunikasi, dari mana kita dapat? Begitu kan? Dari mana kita dapat? Jadi, eh, saya kira nomor 2 ini menjadi sesuatu kemampuan, ya, kemampuan yang didapat oleh eh, manusia melalui pengalaman. Pengalaman, kemudian juga pembelajaran. Baik itu berbagai lingkungan yang bisa mendukung untuk terampil dalam bersosialisasi dan berkomunikasi ini. Gitu. Jadi, ruang apa saja yang bisa mempengaruhi kita di dalam tujuh ciri sumber daya manusia ini? Pertama, lingkungan keluarga, ya kan? Kemudian lingkungan sosial, kemudian lingkungan yang berada adalah pendidikan formal. Gitu. Lingkungan sosial itu terkait teman, kemudian terkait juga apa di mana kita sering bersosialisasi. Gitu. Ada juga tipe manusia yang mungkin banyak menutup diri ya Bu Era ya, banyak menutup diri. Sudah kuliah, pulang, kemudian menyendiri, mengerjakan tugas. Nah, itu macam-macam. Tetapi dalam sumber daya manusia yang dituntut untuk berkualitas, salah satunya adalah bahwa kita harus mampu atau harus terampil dalam bersosialisasi dan komunikasi. Artinya, kita harus bisa berdampingan hidup dengan eh, lingkungan sosial mana saja, gitu. Ya. Kemudian memiliki etos kerja dan disiplin. Nah, ini etos kerja. Etos kerja ini bagaimana kita bisa membuat apa namanya kemampuan kita untuk bekerja itu lebih lebih kompeten. Mau
menyelesaikan apa yang menjadi tugas kita. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah disiplin, tentunya disiplin. Disiplin ini macam-macam ya. Disiplin disiplin waktu. Disiplin waktu itu apalagi kalau untuk kuliah, kita harus tahu. Oh, sekarang saya mau kuliah. Ini teman akrab ngajak jalan, nanti dulu. Kan begitu. Nah, gitu. Jadi disiplin dalam mengatur kehidupan kita. Nah, kemudian beradaptasi dan memecahkan masalah. Ini juga beradaptasi memecahkan masalah, kemudian sikap dan karakter positif, toleran dan saling menyayangi, kemudian memiliki keseimbangan fisik dan mental. Ini sangat dipengaruhi oleh lingkungan di mana kita berada. Lingkungan tadi yaitu dari keluarga, kemudian lingkungan sosial, gitu ya. Semua setiap di mana saja kita berdiam atau kita bersosialisasi, nah ini akan mempengaruhi berbagai bentuk ciri dari sumber daya manusia ini, gitu. Ya, jadi pengalaman itu sangat penting, pengalaman-pengalaman kita bersama teman, teman yang seperti ini, kemudian pengalaman bersama dosen, mungkin itu akan membentuk kemampuan akademik, kemampuan kognitif, kemampuan sosialisasi dan lain sebagainya, gitu. Nah, em, ini beberapa wajah peradaban ya, wajah peradaban yang bisa kita gambarkan saat ini. Mungkin ini bisa kita lihat secara eh, dalam kehidupan sosial kita, ya, bahwa peradaban Indonesia itu merupakan gabungan atau perkawinan dari seluruh budaya yang muncul. Kita kan heterogen ya, budayanya dengan berbagai suku, dengan berbagai etnis, gitu, dengan berbagai agama. Nah, itu terjadilah interaksi, terjadilah akulturasi sehingga membentuk sebuah budaya. Nah, kemudian eh, peradaban kita tentunya memunculkan hasil dari pengetahuan tadi, hasil dari ilmu pengetahuan, hasil dari perkembangan pemikiran manusia, muncullah teknologi-teknologi yang memudahkan persoalan kehidupan kita, artinya memudahkan diri kita untuk memenuhi kebutuhan kita, ya kan? Muncul eh, budaya apa ya, belanja yang saat ini sudah marak gitu ya. Ada Shopee dan lain sebagainya ya Bu Era ya. Kalau dulu dulu kan kita mau beli Iya. kayu putih itu pergi ke pasar gitu kan. Kalau sekarang kan adik-adik mahasiswa kan enggak lagi. Itu sebentar datang paket. Begitu tuh. Itu enggak jauh-jauh dengan kita. Anak kita sendiri seperti itu kan begitu ya. Ya adik-adik ya. Di kosan juga sebentar datang paket. Padahal kadang yang dibeli itu harganya tidak 17.000, tapi memang bisa diantar sampai ke rumah. Nah, itulah teknologi membantu memudahkan kehidupan kita, gitu. Nah, kemudian, nah tadi mungkin ya berbagai teknologi yang memunculkan kemudahan-kemudahan untuk penyelesaian persoalan kehidupan kita. Tapi ya eh, di sini memunculkan pergeseran pola hidup, pola hidup. Nah, misalnya pergeseran ini, kalau dulu ya komunikasi itu komunikasi tatap muka, ya kan? Komunikasi tatap muka. Nah, kalau sekarang tidak dibatasi lagi, semua ada dalam genggaman, dalam genggaman. Komunikasinya melalui WA, Facebook, ya. Jadi komunikasinya menjadi komunikasi bermedia. Nah, ini adalah salah satu contoh dari peradaban yang berakibat pada pergeseran pola hidup. Dan banyak lagi contoh lainnya. Banyak lagi contoh lainnya yang berbeda dengan zaman kami dulu gitu. Tapi ya memang sebuah proses alamiah bahwa ini berkembang ya, berkembang. Kemudian saat ini perubahan membawa pengaruh sosial dan budaya, ya anak-anak yang dulunya misalnya bagaimana cara berhadapan dengan orang tua. Nah, saat ini melalui komunikasi bermedia itu kalau dulu
sebelum ada media atau apa namanya tatap muka langsung, maka sopan santun itu kita lihat dari misalnya bagaimana anak itu bersalaman, bagaimana anak itu ketika lewat di depan orang tua itu dengan cara jalannya sendiri. Tapi saat ini ketika komunikasi bermedia, ya, sosial dan budaya komunikasi itu sedikit bergeser. Nah, tetapi terkadang perubahan peradaban itu, pergeseran itu tidak mempertahankan nilai-nilai atau norma. Norma seperti komunikasi zaman dulu misalnya. Kalau dulu kan misalnya kalau tidak Assalamualaikum, permisi, begitu ya, Bu Era ya. Eh, Ya, permisi gitu. Tapi sekarang ada pergeseran sedikit perubahan yang terjadi. Misalnya mahasiswa mau nemui dosen, kadang ping katanya gitu. Bu, saya mau kuliah jam berapa bisanya? Nah, itu kan ada sedikit pergeseran. Maksud saya begini, hal-hal seperti itu biasanya itu kita perkenalkan dulu diri kita siapa, kan begitu kan? Nah, itu nilai-nilai kearifan seperti itu yang eh, sedikit memudar pada beberapa kalangan generasi itu. Nah, itu pergeseran budaya komunikasi hanya salah satunya, ya. Nah, kemudian munculnya dominasi dan idealisme atau persaingan. Maksudnya begini, kemajuan teknologi itu digunakan untuk individu, gunakan untuk melengkapi atau menyelesaikan persoalan kehidupan individu. Terkadang teknologi tidak melihat bagaimana hasil teknologi itu bisa memenuhi persoalan kehidupan masyarakat. Itu. Kemudian tergesernya kearifan lokal. Nah, ya, itu adalah wajah dari peradaban kita sekarang. Mungkin adik-adik tidak tahu dulu seperti apa, sekarang seperti apa. Makanya ketika muncul sesuatu perubahan-perubahan dari kearifan lokal atau bergesernya kearifan lokal itu, maka perlu ada pemerhati di sana. Ya, salah satunya adalah kita, mahasiswa yang berada di Fakultas Adab dan Humaniora. Heeh. Nah, sampai di sini mungkin ada yang ingin menyampaikan satu pendapat, mungkin Bu Era? saya silakan Ananda atau Bapak Ibu yang hadir di room Zoom. eh, Bu narasumber kita memberi kesempatan untuk untuk bertanya, untuk berdiskusi langsung di sela-sela beliau menyampaikan materi, tidak masalah. Atau beliau silakan Bapak Ibu, Ya, ada mahasiswa silakan. Bila ada yang mau didiskusikan terlebih dahulu, silakan. atau kita lanjut, tidak, Bu Era? Tadi siapa tahu ada teman-teman, Bapak Ibu dosen yang ingin memberikan satu pandangan mungkin tentang peradaban. Oh iya, apakah ada atau kita lanjut saja dulu, Ya, Bu Dian? baik, Ya. baik kita Nah, lanjut. Nah, tadi itu ya, kita sedikit bicara tentang peradaban. Nah, kemudian, nah ini kita coba eh, lihat dulu lagi ya, satu satu variabel lagi yaitu cinta ya. Cinta. Kalau di sini dalam filsafat Plato ini saya kutip sedikit di sini bahwa katanya cinta itu baru bisa dipahami apabila benar-benar sudah ditemui oleh seseorang gitu. Jadi dia tidak bisa bicara tentang cinta kalau dia belum mendapatkan apa yang namanya gairah cinta itu gitu ya. Nah, kemudian disebut cinta itu udah ada panduannya gitu kan. Kecuali kalau merasakan sendiri, kita tidak bisa bilang oh cinta itu apabila begini begini begini. Nah, menurut ini nggak ada seperti itu gitu kan panduan cinta itu, tapi yang bisa menyatakannya adalah apabila dia merasakan dalam perjalanan hidupnya gitu. Nah, kemudian cinta juga tidak bisa dijelaskan secara objektif. Saya kira adik-adik juga seperti itu ya. Makanya ketika ditanya cinta itu apa, ya bingung juga dari itu mau menyatakan apa cinta itu gitu kan. hmm. Heeh. Oke, sekarang kita coba melihat cinta itu dari berbagai perspektif. Jadi banyak ya, banyak kajian tentang cinta itu ternyata. Jadi cinta itu berarti sudah ada rumusan juga. Tidak hanya sekedar
beredar di tengah masyarakat, beredar di tengah perasaan kita, tapi ternyata juga dibicarakan oleh para filosof, oleh para psikolog, oleh para sosiolog, juga dibicarakan. Bahkan dalam semua agama juga dibicarakan. Ini sedikit mungkin ya dari dari sisi filsafat seperti yang adik-adik baca di sini. Nah, hanya berbeda sedikit dalam apabila kita bicara dari sisi psikologi bahwa cinta itu merujuk pada keinginan untuk memuaskan kebutuhan seksual gitu. Nah, mungkin ini yang lebih banyak dipahami ya, yang lebih banyak dipahami di kalangan umum misalnya. Nah, kemudian kalau kita lirik dari sosiologi ya, dari kajian sosiologi bahwa cinta itu merupakan sebuah hasrat untuk memenuhi kebutuhan sosial gitu. Yang tujuannya adalah untuk membangun hubungan harmonis di antara masyarakat. Nah, jadi apabila ada keinginan kita untuk bersosialisasi lebih baik, kemudian membangun sebuah tatanan masyarakat yang harmonis, maka menurut sosiologi, nah itulah hasrat yang dinamakan dengan cinta itu untuk kebutuhan sosial kemasyarakatan. Nah, demikian juga dengan agama. Setiap agama dia menyatakan tentang cinta juga dan dalam aspek dimensi spiritual. Nah, kalau dalam Islam, tentu dalam Al-Quran, dalam Protestan, disebutkan juga dalam Matius bahwa sesungguhnya cinta itu merupakan landasan sikap yang menunjukkan hubungan intens antara inten makhluk baik secara vertikal maupun horizontal. Vertikal itu cinta kepada Allah atau cinta kepada sesama manusia. Sama Hindu juga dalam Bhagavad Gita-nya begitu, Buddha juga, kemudian Konghucu. Jadi semuanya membahas ternyata dari berbagai aspek ya, membahas. Jadi tidak salah mungkin kalau kita ingin melihat ini, kita eh, rumuskan secara akademik kan begitu. Nah, ini kemarin sudah sedikit kita singgung ya, eh, beberapa komposisi dari cinta itu, yaitu keintiman, komitmen, gairah. Nah, ini merupakan satu bentuk dari ya komposisi bahwa cinta itu terdiri dari ini gitu, terdiri dari istilah-istilah keintiman. Keintiman ini misalnya kalau kita dekat dengan seseorang, ya, memunculkan perasaan hangat atau kedekatan secara emosional sehingga kita bisa berbagi keluhan. Nah, itu keintiman. Kemudian komitmen. Nah, perasaan hangat itu kita jaga. Bagaimana caranya kita bisa mempertahankan hubungan itu? Gitu. Ketika kita sudah bisa saling sharing, gitu kan? Saling sharing, maka selanjutnya kita punya komitmen gitu. Bagaimana kita hangat ini dan saling bisa berbagi itu bisa dipertahankan, gitu, bisa dipertahankan. Apakah dengan ketika ada permasalahan diselesaikan secara bersama atau bagaimana? Nah, yang ketiga, yang ketiga ini ketika hasrat itu muncul, ya terkadang, terkadang dia ada frekuensinya, gitu. Ada proses naik turunnya yang keintiman dan komitmen tadi. Gitu. Mungkin ini adalah satu pengaruh dari keadaan yang lain. Gitu ya. Oke. Nah, kemarin kita juga sudah bicarakan ini ada beberapa Oh ya, dari ini iya ini gaya cinta gaya ini. cinta ya. Oh Gaya ya, cinta. Bu Dian, ini Uh-uh. apa? Ada sepertinya ini yang bertanya loh, kait. Nggak apa-apa ya, Bu Dian ya? Ya boleh nggak apa-apa, lebih Ya, enak oke, kita kan. oke. Iya. Oke, jadi ini dia disampaikannya di room chat ini. Ini terkait dengan materi perbedaan generasi karena kita berada beberapa generasi di room Zoom ini. Iya. Jadi ada pertanyaan yang menarik ini yang dimunculkan oleh Bu Nita, Ketua Prodi D3 Ilmu Perpustakaan. Uh-uh. Dengan generasi yang berbeda itu, kan muncul berbagai karakter,
berbagai kepribadian yang dan juga kebiasaan-kebiasaan yang berbeda di antara satu generasi dengan generasi yang lain gitu. Lalu pertanyaannya, lalu bagaimana kita bisa berbaur dengan perbedaan generasi tersebut, Bu? Apakah generasi atas yang perlu adaptasi sama mereka? Apakah mungkin untuk saling memahami masing-masing generasi? Nah, ini pertanyaan apanya? Mungkin ini untuk apa? Untuk pemantik saja mungkin Bu Dian, ya, Iya, biar hangat gitu. iya, Silakan Bu Dian. baik. Em, kita ini sering ya sehari-hari ya Bu Era ya, tidak inilah, tidak munafik lah. Terkadang emosi kita dengan eh, adik-adik mahasiswa, dengan anak sendiri bahkan kan, dengan anak sendiri. Tapi itu kita sebagai generasi yang lebih dulu, yang tahu, yang paham dengan suasana masa lalu. Seharusnya juga kita harus paham dengan perubahan-perubahan itu. Apalagi kalau kita dari Fakultas Adat Humaniora. Tentunya kita eh, teori-teori tentang perubahan peradaban itu harusnya kan kita paham ya. Tapi Hmm. terkadang eh, ketika kita lupa itu, maka apa yang apa suasana emosi saat itu juga tidak bisa terkendalikan. Nah, dalam menyikapi hal ini, kita berada di lintas generasi, gitu kan? Di lintas generasi, baik itu di kampus maupun di lingkungan rumah, lingkungan tempat tinggal kan ya. Tentunya yang bisa lebih bijak itu pasti orang yang lebih senior kan begitu. Yang Hmm. harus lebih bijak tentunya orang yang lebih senior. Itu pertama, senioritas dituntut untuk bijak. Kemudian karena apa namanya? Pengetahuan. Pastinya pengetahuan kita dianggap lebih pastinya kan begitu ya. Dianggap lebih. Maka kebijakan itu juga dituntut kepada kita juga bagaimana bisa menyikapi itu. Begitu ya, bagaimana bisa menyikapi. Nah, kemudian memang sistem pewarisan, bagaimana kita harus mewariskan itu juga menjadi tanggung jawab kita yang lebih senior kan gitu ya. Mereka menerima saja kan begitu. Mereka menerima dan mereka terkontaminasi dengan perubahan-perubahan yang ada pada saat mereka hidup sekarang. Nah, sekarang bagaimana kita menyikapinya? Ya itu tadi kalau menurut saya memang kebijakan atau sikap bijak itu harus dimunculkan dari kita memang. Hmm. Dari kita, bagaimana cara kita bisa menyampaikan, bagaimana cara kita bisa mewariskan yang apa kearifan lokal, warisan dari leluhur itu, gitu. Nah, kita secara psikologis, mahasiswa sekarang atau generasi di bawah kita itu tentunya pendekatan psikologis itu sangat penting. Pendekatan psikologis. Coba kalau kita hadapi dengan marah-marah, pasti dia juga tidak akan gubris-gubrisnya kita kan. Gitu. Jadi pendekatan psikologis yang paling eh, kalau dalam anu ya kita itu diajarkan untuk memberikan tauladan. Nah, itu memberikan tauladan. Kita kadang kita bilang jangan lihat HP. Nah, kita nggak sadar setelah itu kita lagi gitu kan pada saat belajar. Nah, Hmm. itu. Jadi tauladan itu pertama kebijaksanaan. Siapa yang harus bijaksana? Iya, Pak. Ya kita yang sebagai senior. Kemudian yang sudah berpengetahuan yang harus bijaksana. Ya kita dengan apa pendidikan formal yang memang dianggap gitu kan harus lebih bijak. Kemudian pendekatan apa? Saya kira pendekatan psikologis memang harus dilakukan pendekatan itu gitu. Karena sudah dibuktikan kalau kita garang-garang itu tadi ikuti. Ya Bu, siapa tadi yang bertanya ya? Bonita, Oke, Bonita, Ketua Bonita. Prodi D3 Ilmu Perpustakaan, Bu Dian. Iya, kemudian ya tauladan tentunya, tauladan dari Hmm. kita supaya sistem pewarisan itu mereka lihat langsung, kemudian mereka dengarkan langsung apa yang kita sampaikan kan gitu ya. Kemudian kita harap juga apa namanya mereka melakukan seperti apa yang kita lakukan. Jadi memang kita sebagai itu ya yang bertanggung jawab mungkin ya, yang bertanggung jawab untuk pewarisan selanjutnya gitu. Nah, demikian mungkin ada tambahan dari teman yang lain, Bu Era. Iya,
Ya, itu Bu Nita, respon dari Budian. Ini mungkin ini sama dengan konsep sejarah barangkali ya, Budian ya, bahwa manusia itu anak zamannya kan gitu. Jadi Iya, kalau sesuai manusia itu dengan anak zaman. zamannya, ya karena dia anak zamannya, ya dipahamilah mereka itu dengan zamannya seperti apa begitu. Jadi tidak bisalah yang lebih senior sering sering juga sebenarnya. Mungkin kita temukan dalam kehidupan sehari-hari, sering kita menemukan kata-kata dari orang-orang yang lebih tua begitu. Dulu kami tidak begitu. Kenapa generasi sekarang begini? Nah, itu kan bahasa-bahasa yang sebenarnya kurang pas juga sepertinya ya Bu Dian ya dalam apa ini. Baik, selanjutnya sepertinya ini ada lagi yang bertanya Bu Dian dari Azam Fuadi. Azam Fuadi Ade ini sepertinya ini mahasiswa. Oh ya. Azam, kalau mau bertanya langsung bagus atau Ibu yang bacakan? Silakan Azam, kalau mau bertanya langsung, justru interaksi langsung itu lebih baik itu. Azam, ya sepertinya eh, ini kemudian. Jadi saya bacakan sajalah pertanyaannya kalau begitu. Azamnya malu-malu juga nih Bu Dian nih karena memang berbicara cinta ini nih. Dia sebenarnya merasakan bagaimana cinta, tapi untuk mengungkapkannya itulah malu. Jadi ini pertanyaannya gini Bu Dian. Kira-kira seperti apa keterkaitan dan urgensinya antara sejarah peradaban dengan cinta yang dibahas saat ini, melihat banyaknya fenomena negatif yang diakibatkan oleh cinta yang salah. Di akhir slide yang ditampilkan, apa yang seharusnya dilakukan oleh generasi-generasi penerus bangsa yang sedang belajar sekarang. Nah, ini kan cinta yang salah ini Budian. Hmm, iya. Nah, Jadi, silakan Budian. berbagi ya, berbagi. Kita sebenarnya belum belum selesai ya. Nah, ini tadi Ya benar-benar. cinta yang salah itu pemikirannya maksudnya cinta yang seperti apa ya? Cinta yang salah. Sekarang kalau kita lihat ini love style ini, gaya cinta ini ada beberapa ya. Ada beberapa. Eh, ya, ini sebenarnya yang kita alami juga kan, dan kita lihat di kehidupan eh, bersama di tengah sosial masyarakat. Ada misalnya eh, orang yang demi masyarakat ini, misalnya ketua RT ya, dia bisa melakukan apapun tanpa pamrih. Nah, maka namanya, nah kita sesuaikan di sini. Kita bisa lihat di sini, ya. Ini ada beberapa macam di sini. Ada posesif. Posesif itu, oh, pokoknya saya suka dengan ini, tidak boleh ada yang mengganggu. Kamu tidak boleh pergi. Atau kalau dalam dimensi sosial, ini harus mengikuti kemauan saya. Itu sebenarnya karena rasa cintanya. Misalnya dalam satu pengajian, misalnya. Satu pengajian. Saking cintanya dengan pengajian itu, maka pengajian itu harus ikut dengan ketentuan dia. Begitu. Dengan kita tidak bicara cinta dari sisi individual saja kan, individual yang terkesan eh, apa namanya memaknai cinta dari sisi psikologis saja gitu. Nah ini kita lihat di slide selanjutnya. Nah ini adalah fenomena peradaban ya, fenomena peradaban terkait sekali dengan apa yang tadi ditanyakan oleh adik mahasiswa tadi ya. Sekarang ini kan peradaban itu seperti saat ini seperti yang digambarkan sedikit oleh panduan kurikulum itu adanya dehumanisasi ya kan, dehumanisasi itu apa, semakin tipisnya sifat-sifat kemanusiaan gitu. Nah, gitu. Dalam aksiologi, dalam kehidupan bermasyarakat terjadi krisis moral, kemudian tindakan destruktif berbentuk kekerasan, intoleransi. Nah, tindakan destruktif ini tidak hanya dari individu ke individu, tetapi juga
muncul tindakan destruktif dari sekelompok terhadap individu atau terhadap kelompok lain. Itu destruktif itu yang bisa kita lihat pantau sekarang. Demikian juga diakui oleh panduan kurikulum ini, panduan kurikulum cinta ini. Tindakan destruktif yang tidak hanya dalam dimensi individual, tapi juga dalam dimensi sosial dan juga dalam dimensi spiritual. Dalam dimensi spiritual, misalnya di tindakan destruktif itu apa? Kita lihat dengan alasan agama, dengan alasan pemahaman agama bahwa misal ya satu kelompok umat beragama dengan alasan kajian agama dia menghakimi atau dia melakukan diskriminasi terhadap kelompok lain. Nah, itu muncul kekerasan. Nah, itu destruktif dari dimensi spiritual misalnya terjadi. Banyak juga kan kita lihat ya. Banyak. Kemudian defisit integritas dan moral. Kemudian, nah ini dalam panduan kurikulum cinta itu dinyatakan bahwa salah satu upaya yang dilakukan adalah untuk mengatasi fenomena peradaban global saat ini yang di atas itu, coba kita promosikan nilai-nilai kemanusiaan itu yang berlandaskan cinta tadi. Nah, sekarang mana sih keterkaitannya? Nah, karena kita berada di dunia akademik, ya kan? Berada di dunia akademik. Nah, kita mencoba untuk melihat dari di mana gaya-gaya cinta ini bisa kita terapkan dalam dimensi individual dan dimensi sosial dan dimensi global. Nah, keterkaitannya adalah itu tadi saya ulangi, di mana sih keterkaitannya kita bisa menerapkan cinta itu dalam sebuah peradaban? Nah, ini kita bisa menerapkan gaya cinta ini terhadap kehidupan kita dalam berbagai dimensi. Gitu. Ini ada 6. Nah, yang mana yang bisa kita realisasikan dalam dimensi sosial? Yang mana yang bisa kita realisasikan dalam dimensi global? Yang mana yang bisa kita realisasikan dalam dimensi individual? Jadi, kacamatanya untuk melihat cinta itu dalam peradaban, kita masuk dalam aksiologi untuk implementasi cinta itu ke dalam beberapa dimensi, ya kan? Saya ulangi sedikit. Yang kita kaitkan adalah bagaimana kita bisa mengimplementasikan gaya cinta ini ke dalam dimensi sosial, ke dalam dimensi individual, ke dalam dimensi spiritual dan religius, dan terakhir ke dalam dimensi global. Nah, di situ saya mencoba mengaitkan antara, saya mencoba mengaitkan apa yang harus kita implementasikan gitu. Nah, gaya cinta kita ini yang harus kita implementasikan. Gitu. Nah, ini gaya sahabat dan solidaritas atau STORT di sana disebutkan bisa kita implementasikan dalam kehidupan sosial. Ini cinta persahabatan, solidaritas, rasa kebersamaan yang dimunculkan. Kemudian kita membangun jaringan dengan rasa kebersamaan itu, kebersamaan untuk mempererat hubungan ke masyarakat, hubungan kemasyarakatan. Itu. Nah, kemudian gini, kita kalau sudah merasa dekat dengan ke masyarakat, ya, maka apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, maka kita akan berusaha memenuhi, akan muncul hasrat untuk memenuhi kebutuhan itu, gitu. Nah, itu, ya. Kemudian kita harus implementasikan juga bagaimana eros itu kita bisa membuat romantisme di tengah masyarakat. Nah, kadang romantisme ini kan hanya kita pahami secara individual, ya. Kita pahami secara individual saja, gitu. Jadi bagaimana dalam sebuah masyarakat itu, dalam dimensi sosial, kita itu bisa membuat orang saling tertarik, gitu kan, sehingga bisa melahirkan
generasi-generasi yang memiliki ikatan karena sama-sama tertarik tadi di setiap masyarakat, maka kita akan saling eh, mempengaruhi, akan saling punya rasa keterikatan. Kalau sudah punya rasa terikatan, maka apa yang menjadi kendala seseorang di tengah masyarakat, kita juga merasa ingin menyelesaikan gitu. Nah, jadi adik-adik, apa yang harus dilakukan dengan cinta? Itu tadi gaya cintanya yang kita implementasikan dalam berbagai dimensi, gitu. Nah, gaya cinta ini kan sepertinya sesuatu yang inilah yang kita rasakan, yang ada dirasakan pada saat di SMA, gitu. Nah, tapi pada saat perguruan tinggi sekarang, ayo kita coba mencoba untuk mengelaborasi gaya-gaya cinta itu, mengelaborasi gaya-gaya cinta untuk diimplementasikan di tingkat sosial, individual, global. Nah, ini untuk dimensi individual. Individual artinya person by person gitu kan. Nah, cinta tulus tanpa pamrih dengan seseorang. Itu tidak mesti lawan jenis kan, tidak mesti lawan jenis. Misalnya dengan dosen tertentu, karena saya tertarik dengan itu, ilmu ibu itu misalnya kan, sehingga kita eh, apa saja yang dibutuhkan ibu itu kita mau ikut menyelesaikan kan begitu. Jadi kalau individual mungkin antara eh, seseorang pada seseorang. Tapi kalau sudah semua orang melakukan itu, mengimplementasikan itu dari setiap seorang ke seorang yang lain, maka mungkin iya, cinta itu kan akan menyebar berarti kan, akan menyebar dengan rasa kasih sayang. Nah, sama, jadi kalau saya lihat implementasi yang bisa kita lakukan mayoritas pada tiga aspek gaya itu. Gitu. Nah, ini kalau kita lihat secara dimensi spiritual dan religius ya, juga pada bergerak pada implementasi di tiga gaya yang eh, yang sudah saya rekam di sini. Gitu. Adik-adik bisa lihat bagaimana kita bisa mengelaborasi gaya itu, menerjemahkan ketika kita masuk ke ruang individu, kita implementasikan bentuknya begini, masuk ke ruang dimensi sosial, maka kita bisa implementasi gaya cinta seperti ini, kemudian spiritual dan religius, kemudian pada dimensi global. Nah, pada dimensi global misalnya pada yang kedua, itu akan memunculkan persaudaraan. Coba kalau kita terjemahkan, misalnya kita ambil contoh dari sebuah komunitas, ya apabila dia sudah memiliki tiga gaya cinta ini, maka akan menumbuhkan rasa solidaritas di setiap komunitas. Kalau misalnya di komunitas yang pengambil kebijakan, misalnya begitu, dia memiliki cinta ini menjadi roh dalam kinerjanya sehingga memunculkan kebijakan yang memperhatikan kehidupan bermasyarakat, memperhatikan segala aspek yang ada dalam kehidupan saudaranya yang tidak termasuk dalam pengambil kebijakan. Nah, bisa dipahami ya, intinya adalah bagaimana hubungan cinta dengan peradaban itu. Nah, ini kan dari dimensi individual, dimensi sosial, global, ketika kita membuat sebuah, mengimplementasikan beberapa bentuk cinta ini apabila terus diwariskan, terus dilakukan, gitu kan? Dan diwariskan dari generasi ke generasi, diterapkan di setiap dimensi kehidupan sosial kemasyarakatan dalam segala aspek kebijakan, kemudian aspek pemerintahan, aspek lembaga pendidikan, gitu maka jadilah ini menjadi sebuah peradaban. Oh, itu peradabannya bentuknya seperti itu dengan ilmu pengetahuan, dengan budayanya, dengan rasa cintanya, maka yang diharapkan adalah peradaban yang humanis. Ya kan? Peradaban yang humanis. Nah, sekarang saya lanjut dulu Bu Era dari pertanyaan adik tadi, bisa kita lanjutkan. Nah, kalau gitu, apa sih yang harus kita lakukan dengan cinta? Satu yang tadi, kita implementasikan berbagai gaya tadi dalam setiap dimensi kehidupan kita. Maka tantangannya,
bagaimana kita itu memberikan pemahaman bahwa nilai cinta itu penting loh, gitu. Nilai cinta itu sekarang penting. Nah, ini harus kita sebarkan, gitu kan? Ini harus kita sebarkan bersama. Nah, kemudian bagi kita, baik itu sebagai akademisi maupun sebagai eh, individu atau generasi penerus bangsa, kita ini setiap individu harus menumbuh kembangkan strategi untuk mewujudkan cinta itu di setiap lini, di setiap ruang. Di setiap ruang, artinya ketika di bicara akademik, maka kita buat satu apa namanya struktur berpikirnya seperti apa. Seperti sekarang kan kita berusaha nih untuk melihat keterkaitan antara dua ini, cinta dan peradaban, gitu. Nah, kemudian kita yang ketiga adalah tantangan bagi kita. Kita harus mengintegrasikan nilai-nilai cinta itu dalam semua proses peningkatan kualitas masyarakat Indonesia. Nah, tahapan ini menjadi perhatian penting yang sudah dicanangkan, terutama di Kementerian Agama. Gitu. Kalau di bidang pendidikan, maka dia masuk dalam ruh kurikulum. Nah, sekarang bagaimana kita yang dalam di apa masyarakat yang concern dengan peradaban? Maka kita coba seperti ini. Nah, ini adalah satu hal yang mungkin bisa kita lakukan, gitu ya. Oke. Nah, dengan cinta itu apa sih Bu yang kita harapkan kan begitu ya? Apa yang kita harapkan? Nah, yang kita harapkan adalah sebuah peradaban yang tadinya dominasi individualisme tadi, ya, tidak peduli dengan yang lain, yang penting kehidupan kita sudah tercukupi, gitu kan? Eh, ini akan bergeser untuk mengutamakan kesejahteraan bersama, ya kan? Nah, kemudian dari individualisme tadi, kalau dengan cinta, maka kita berharap peradaban itu, manusia yang berada dalam sebuah peradaban itu punya koneksi yang luas, punya kolaborasi yang luas, saling menumbuh kembangkan empati dan belas kasihan terhadap sesama. Belas kasihan tetap sesama, tidak hanya sesama manusia, tetapi sesama ciptaan ciptaan Allah gitu. Dan perubahan pada kebijakan publik ini yang juga menjadi concern dari bagaimana cinta itu harus bisa muncul di peradaban gitu. Sehingga masyarakat eh, bisa terlindungi dengan kebijakan publik, praktik organisasi, kemudian juga norma budaya. Nah, terakhir yaitu tadi yang kita harap adalah peradaban humanis, peradaban yang nasionalis, naturalis, yang pondasinya adalah cinta yang kita tumbuhkan dalam setiap sisi kehidupan manusia. Nah, itu kira-kira Bu Era. Ya, ini hanya sedikit sekali, mungkin ya Bapak Ibu bisa apa ya menyatakan bahwa ya ini belum belum runtut atau belum secara strukturnya belum begitu jelas, tapi ini paling tidak bisa menjadi bahan diskusi kita, bahan perhatian kita bagaimana kita menyikapi peradaban yang sudah sedikit bergeser itu, bagaimana kita bisa bijak untuk menyikapinya dan menjaganya, yaitu salah satunya dengan cinta ini. Nah, begitu kira-kira Bu Era, mohon maaf apabila ada Baik, yang baik, salah, nanti mohon diluruskan oleh Bapak Ibu dosen dan adik-adik semua. baik, baik. Terima kasih, Bu Dian. Kita lanjutlah dulu ya, karena kita masih ada waktu nih untuk boleh kita tuh diskusi dulu ya, Bu Dian ya. Kita Ya, berilah kesempatan kepada beberapa orang mahasiswa dan juga dosen barangkali ada yang ingin berdiskusi tentang topik kita pagi ini ya. Topik yang sebenarnya ini memang persoalan-persoalan yang selalu dirasakan, selalu dipraktekkan tanpa kesadaran, kan begitu sebenarnya. iya, Ya, jadi pewarisannya eh, ya. ya pewarisannya yang sebenarnya sudah kita wariskan secara tidak sadar
Dan bahkan kalau kita jemput misalnya dari awal kehadiran agama Islam, justru karena cinta luar biasa Rasulullah lah, makanya agama Islam itu tersebar ke berbagai belahan dunia sampai pada hari ini karena cintanya Rasulullah yang luar biasa kepada umatnya, kepada manusia. Walaupun Rasulullah selalu dikejar-kejar dengan kejaran pedang yang begitu mengkilat, dengan lemparan dengan lemparan-lemparan kotoran binatang dalam menyebarkan agama Islam di tanah Makkah, ternyata cinta yang luar biasa itu akhirnya membawa Rasulullah, akhirnya agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah itu tersebar ke berbagai belahan dunia dan bahkan menjadi pandangan atau pedoman hidup ya. Salah satunya adalah Al-Quran dan juga hadis-hadis Rasulullah. Baik Bapak Ibu dan Ananda mahasiswa semuanya, silakan kalau ada yang mau bertanya, silakan langsung bertanya. Di sini itu ada yang bertanya lewat apa? Di chat room juga ada sepertinya Bu Dian. Ini Fajri Caniago, mahasiswa Prodi SPI. Fajri, jika masih ada di ruang Zoom, silakan bertanya langsung. Justru lebih enak ini komunikasi dengan Bu Dian. Nanti mana tahu Fajri mau datang ke Jambi kan? Ibu tugasi nanti datang ke Jambi misalnya. Silakan Amin. Fajri. Halo Semoga nanti Fajri. ada yang ini ya, yang sampai ke Jambi ya. Iya, iya. Silakan Fajri. Ini mahasiswa semester 7 nih Bu Dian. Oh, ada mahasiswa semester 7 ya, yang Ya, cintanya iya. sudah ini. Ya, luar Oke. biasa ini. Baik, Iya. izin Ibu Era, Bapak Ibu dosen, sekaligus narasumber yang sangat luar biasa pada hari ini. Izin mungkin saya memperkenalkan diri terlebih dahulu, Ibu. Saya Fajri Caniago, Prodi Sejarah Peradaban Islam. Mungkin lebih tertarik tadi, Ibu, terkait pertanyaan Ibu ke Prodi IPI, mungkin terkait perubahan yang terjadi pada era sekarang mungkin ya, Ibu ya, terkait perubahan baik itu dari segi teknologi, kemajuan-kemajuan yang lainnya. Jadi mungkin di sini Fajri sedikit ingin bertanya Ibu terkait cinta peradaban yang semestinya peradaban yang kita wariskan peradaban-peradaban terdahulu yang seharusnya kita wariskan di generasi selanjutnya. Namun ketika kita melihat perubahan tadi, Ibu, maka terjadi tidak ada kecocokan ya antara peradaban lama, peradaban yang terdahulu dibandingkan dengan peradaban yang sekarang. Nah, mungkin di sini Fajri menangkap dari tadi pembahasan tentang cinta peradaban adalah tanda kutip menjaga peradaban itu sendiri mungkin itu Ibu ya. Jadi mungkin Ibu, mungkin boleh nanti diluruskan Ibu ya. Apakah bisa nantinya peradaban terdahulu yang seharusnya itu bisa diwariskan pada zaman sekarang, namun karena tidak adanya kecocokan sama sekali, Ibu, yang akhirnya menimbulkan pemikiran-pemikiran baru dan memunculkan pemikiran baru dan itu diwariskan nanti kepada peradaban baru dan peradaban terdahulu tadi Bu yang kebudayaan yang harusnya diwariskan itu akan luntur dan bahkan hilang Ibu. Mungkin itu yang bisa Fajri sampaikan dan yang ingin Fajri tanyakan dari tadi Ibu. Mungkin bisa diberikanlah pencerahannya Ibu. Demikian Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini langsung ditanggapi, Bu Dian. Ya, Langsung ditanggapi baik, juga, ya. Silakan, Bu baik. Dian. Fajri. Nah, Fajri ini berarti juga beda generasi dengan adik-adik yang semester 1 ya, beda generasi. Nah, menarik pertanyaannya yaitu apakah memang ada peradaban itu yang hilang ya Fajri ya? Apakah memang ada peradaban itu yang hilang kan gitu? Iya, Bu. Nah, kita lihat sedikit di sini. Ada dinyatakan bahwa peradaban itu bersifat sangat dinamis. Kenapa dinamis? Karena dia asal dari kata peradaban itu sendiri adalah hasil karya cipta manusia
ya kan? Hasil karya cipta manusia. Karya cipta manusia itu dari mana? Dari hasil pemikiran, ya kan? Dari hasil pemikiran. Nah, pemikiran manusia ini dengan adanya sosialisasi, dengan adanya apa namanya proses pembelajaran, maka akan muncul satu hasil karya atau akan muncul ide yang berbeda mungkin dengan yang lalu. Kan begitu kan? Berbeda mungkin dengan yang lalu. Nah, ketika muncul hasil karya tadi, sesuatu yang baru tadi, ya kan? Maka yang berbeda dengan yang lalu, maka itu ketika diwariskan dan dilakukan terus, kemudian disosialisasikan terus, maka dia menjadi sebuah bentuk peradaban yang baru, itu kan? Nah, sekarang kita lihat, diakui bahwa peradaban itu dinamis, ya kan? Yang lama akan tenggelam dan digantikan oleh yang baru. Namun, nah, yang lama akan tenggelam, apakah hilang? Nah, di sini dinyatakan bahwa bentuk dasarnya yang hilang, tapi idenya tetap atau normanya tetap. Contoh, misalnya itu tadi dalam komunikasi. Teknologi komunikasi merubah pola hidup pola komunikasi manusia kan, yang dulunya komunikasi tatap muka menjadi komunikasi bermedia. Tapi ide-ide nilai-nilai dalam komunikasi, peradaban dalam salah satu inti dari peradaban, salah satu isi peradaban kan nilai ya, nilai dan norma kan, nilai dan norma. Nilai dan normanya tetap, tapi mungkin wujud peradabannya yang bentuknya yang berbeda. Nah, norma atau nilainya eh, tetap idealnya sama. Sopan santunnya dalam komunikasi idealnya sama. Gitu. Nah, yang hilang yang mana? Bentuk dari peradabannya. Dulu telepon, telepon rumah ya. Kemudian telepon yang di pinggir jalan dulu apakah Fajri eh, pernah melihat itu? Kalau Bu Era kita dulu ada faksimil, kemudian ada telepon yang di rumah itu, kemudian ada telepon yang pakai koin di tempat-tempat tertentu. Nah, itu hilang, tidak ada lagi. Tapi intinya adalah perubahan bentuk peralatan komunikasi itu berubah kan Fajri ya? Peralatannya berubah, tetapi fungsinya sama sebagai alat komunikasi. Kemudian dalam sebuah komunikasi itu ada nilai dan norma yang seharusnya dari dulu meskipun alat telekomunikasi berbeda, tapi nilai dan norma masyarakat Indonesia mestinya tetap ada. Nilai dan norma sopan santun dalam komunikasi atau cara yang lain dalam berkomunikasi. Jadi itu memang ada yang hilang Bu peradabannya ada, tetapi diakui oleh para tokoh bahwa yang hilang itu adalah bentuknya, tapi ide dasarnya adalah sama. Tapi mungkin kawan-kawan yang lain bisa kasih contoh yang betul-betul hilang kira-kira yang seperti apa ya? Apa misalnya kita coba coba kita lihat yang betul-betul hilang. Mungkin Bapak Ibu yang eh, generasi 70-an, 80-an bisa ikut membidik ya kita di sini. Misalnya, kalau yang apa namanya beberapa tokoh menyatakan bentuknya itu yang hilang, tapi ide dasarnya adalah sama, fungsinya sama, ya kan? Nilai dan normanya sama gitu. Iya, ada akulturasi dan ada asimilasi ya Fazri ya. Asimilasi. Iya, ada akulturasi dan ada asimilasi. Di antaranya menyatakan bahwa ada peradaban baru yang bertemu, kemudian peradaban yang lama hilang dan muncul peradaban baru. Tapi ada Ya. dua peradaban yang muncul, tapi peradaban lama tetap ada, peradaban baru muncul, kan begitu. Heeh. Iya, Iya. kalau ada satu bentuk peradaban yang hilang, oke, banyak yang kita temui yang hilang, yang berbeda dengan sekarang. Seperti ya peralatan untuk kehidupan tadi, ya Bu Era ya, baik itu untuk Ya. pertanian Mm-mm. dan lainnya, tapi fungsinya sama dan ideal keberadaannya itu gunanya untuk memenuhi kebutuhan manusia. Manusia. Iya, Ya, benar ada itu contoh Fadri. sederhananya tuh.
Ada contoh Mm-mm. sederhananya tuh, Budian. Mesin Ah, ketik. Budian ah, mesin ketik. iya, Kalau Budian butuh bikin tugas kuliah, waktu kuliah ya. Itu kalau bikin tugas kuliah malam hari orang tetangga bisa bangun dibuatnya kan karena bunyi mesin ketiknya. iya. Kebetulan saya masih Nah, kalau ketemu dengan di kantor itu mm-mm. dulu 2000, saya masuk Mm-mm. mulai PNS itu 2001, 2002. Itu Ya, ketika kita mau buat soal ya sudah soal diketik, ujian ya. ya Mm. menggandakannya itu dengan stensil yang itu diputar itu, Iya, diputar. iya benar. Nah, masih Iya, ketemu. Jadi iya. siapa tadi Fajri ya? Kalau sekarang kan Mm. fotokopi ya Fajri ya kalau mau ini. Iya. Ah, bedanya ini yang hilang itu Fajri salah satunya ya, itu bendanya yang hilang. Bentuk peradabannya, Mm. materi tadi. Dulu Mm. fotokopi itu enggak ada kita fotokopi, tapi dengan kertas warna merah itu kita putar, Mm. putar, kemudian nanti kertasnya muncul banyak itu ya. Kalau salah Mm. itu pakai apa ya? Pakai bukan tipek tapi stabilo putar. Nah, kemudian muncul fotokopi. Muncul fotokopi. Nah, bisa Mm. memperbanyak lembaran-lembaran itu. Fungsinya kan sama Mm. kan? Fungsinya sama. Nah, kemudian lama-kelamaan eh, tidak fotokopi lagi, filenya di-share dalam sebuah perangkat Iya. teknologi komunikasi. Nah, tapi fungsinya untuk menyebarkan sesuatu itu sama ya Bu Era ya. Nah, bentuk Iya. materinya yang berbeda. Mm-mm. Mesin Dibentuk. ketik saya masih ketemu waktu SMP, Iya. SMA, saya di pesantren itu belajar ngetik, Hmm. cotak-cotok, ada ketik Ya. jarinya. Itu salah satu yang terjadi perubahan tuh ya, kemudian dia hilang, tetapi makna dasarnya itu berkembang, berkembang sesuai dengan zamannya. Mm-mm. Dan salah satu Oke, lagi mungkin dalam kehidupan manusia. Nah, ini kan ketika terjadi akulturasi itu, ya Budian ya, ketika sebelum Islam, kan tetap saja itu. Kalau ada yang meninggal, berkumpul di rumah orang yang meninggal, kan meratap bersama. Itu tradisi Hindu. Nah, lalu ketika masuk Islam digantilah dengan yasinan bersama. Kan yang apanya, yang makna dasarnya itu tidak dihilangkan. Berkumpul bersama yang tujuannya adalah menghibur keluarga yang sedang dilanda duka. Itu adalah perubahan-perubahan peradaban yang terjadi dalam kehidupan manusia. ya Ya, iya, mendoakan bersama ya Bu iya, Era ya, iya betul betul. iya. Iya, heeh. Jadi itu Fajri udah di apa? Udah dijelaskan oleh Budian. Jadi biasa saja kalau ada peradaban lama dia ada sebagian yang memang hilang utuh. Tapi ada sebagian yang dia itu ide dasarnya tetap ada, tetap tersimpul dengan baik sehingga dia menjadi dasar bagi perkembangan peradaban di masa yang akan datang. Dan selanjutnya sepertinya ini ada lagi yang bertanya dari Ananda Azam Fuadi. Azam mungkin mau dia menyatakan tidak bisa mengaktifkan suaranya Budian. Saya bantu bacakan saja. Kalau boleh tahu, apakah materi cinta ini sudah masuk dalam kurikulum pembelajaran di kampus Ibu? Dan apa nama mata kuliahnya? Atau hanya masuk bagian dari materi sejarah peradaban saja? Atau bagaimana? Mohon penjelasannya lagi, Ibu. Maaf, tidak bisa buka kamera dan suara karena HP-nya lagi error sedikit, Ibu. Ah, ini. Ya, mungkin ini silakan, Bu Dian. Nanti sebelum Iya, kita serahkan, nanti mungkin ada dari dosen juga yang mau bertanya. Silakan, Bu. ya. Terima kasih Azam ya. Nah, yang sedang intens kita baca sekarang itu adalah kurikulum cinta dari kementerian yang ditujukan sebenarnya baru sampai pada kurikulum madrasah. Madrasah. Ya. Iya, madrasah. Mm. Tapi dalam sambutannya ini juga akan diimplementasikan di perguruan tinggi, di perguruan tinggi, begitu ya. Dan ini sudah banyak juga apa ya, bukan lokakarya, tapi misalnya seminar-seminar, bagaimana memberikan roh dalam kurikulum di pendidikan tinggi untuk cinta ini, begitu ya. Dan kalau secara konkret di adab humaniora di UIN Jambi ini belum. Ini belum.
gitu ya. Tapi ini ayo kita coba untuk merumuskan dan memberikan ruh dalam kegiatan pembelajaran. Nah, ini ruh cintanya yang kita berikan dalam kegiatan pembelajaran dan kurikulum gitu. Tapi secara jelas dalam bagaimana diinsersi, bagaimana insersi terhadap kurikulum ini belum. Di kami belum. Wira, Ya. ya, begitu. Ada kemarin kami ada Hmm? kegiatan ini apa namanya? Bukan kursus ya. Kalau dalam ini nih secara resmi itu, tapi sebenarnya Ya. hanya untuk eh, kedatangan tokoh dai ya. Jadi kita ada sedikit kegiatan bagaimana merumuskan cinta itu di dalam kehidupan. Ya sama, sudah mulai digaung-gaungkan juga. Tapi secara resmi mungkin kami belum menginsersi begitu. Begitu, Bera. Oke, oke. Baik, terima kasih Bu Dian. Silakan Bapak Ibu dan juga mahasiswa kalau masih ada lagi nih waktu kita masih ada nih. Silakan. Selagi Ibu Dian beliau dengan senang hati ini melanjutkan perkuliahan yang sempat tertunda ya. Tapi luar biasa Bu Dian ini. Ya, luar biasa bila menyempatkan hari di akhir pekan ini untuk berdialog, berdiskusi, dan memberikan pencerahan-pencerahan kepada kita tentang ini kurikulum berbasis cinta ya, cinta peradaban yang akhirnya akan melahirkan manusia-manusia yang beradab begitu. Dan menuju Indonesia Emas 2045 tentu tidak terlepas dari itu apa yang sedang digulirkan oleh Kementerian Agama. Baik, silakan Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu dosen juga akan memberikan sedikit Ya, pencerahan kepada kita semua. ya, Ya. iya. Silakan mungkin juga ada perspektif lain yang juga Mm-mm. tentang ini yang mau disampaikan oleh Bapak Ibu dosen, silakan. Kalau dari mahasiswa sepertinya ada ya yang ingin bertanya lagi. Baik. Oke, gimana Bapak Ibu? Kita juga sudah jam Eh, 9.22 ya, dah ke Ya. setengah 10 ya. izin Oke, Bu materinya Ira, luar biasa Bu Dian. Ya, sangat luar biasa materi tentang apa? Kalau kita baru disampaikan dalam beberapa kali upacara ya dengan kurikulum berbasis cinta, tapi bagaimana nanti implementasinya di dalam kurikulum kita, tentu itu akan kita pikirkan bersama. Dan barangkali ini nanti juga salah satu wejangan atau salah satu alasan kita juga untuk saling berkomunikasi dan apa untuk kelanjutan kerjasama ya antara Fakultas Adab Mm-mm. Humaniora UIN Imam Bonjol Padang dengan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Jambi. Nah, itu ya yang pasti ya Budian ya dan insya Allah nanti Budian yang telah melayangkan undangan untuk seminar internasional di bulan November ya, di bulan November dan insya Allah mudah-mudahan ada di antara mahasiswa kita dan juga dosen mungkin yang akan membersamai nanti kegiatan itu baik secara offline maupun online. Nah, itu yang kita harapkan bersama Budian sebagai tindak lanjut dari kerjasama kita. Baik Bapak Ibu semuanya. eh, izin Bu Dian, ya silakan Pak Bu Ira, Dr. Syarial, Wakil Dekan 2 bidang administrasi perencanaan dan keuangan. Silakan Pak Syarial. Doktor hangat ini Bu Dian. Ya, baik, silakan. Ya. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Saya wabarakatuh. Ya, stop. Ya, salam oke. hangat Mungkin untuk Bu Dian. Mohon maaf saya tidak bisa menampilkan gambar ini eh, karena situasinya kurang mengizinkan, tapi saya menyimak dari tadi. Bu Dian, saya kebetulan kemarin memang menyelesaikan studi S3 di Jakarta, jadi ada beberapa teman saya di Jambi. Kalau yang Fakultas Adab, khususnya Ibu Dr. Rosalinda ya, dengan suami beliau Dr. Nurdin. Halo, ya. Ya, silakan Pak. Ibu, Ibu kenal dengan beliau berdua ya? Oh, kenal sangat.
Kenal, Sikap alhamdulillah kita dekat Hmm. Pak Kaprodi dan Pak Nurdin itu dekat juga dengan saya. Pak Nurdin Kaprodi sekarang. Bu Rosalinda, Bu Rosalinda Kaprodi BSA. SI. Kebetulan beliau diletakkan di SI. Oh begitu. Ya, salam Iya, salam untuk beliau berdua, nanti juga ada Pak M siap-siap. Nur, ada Oh, Pak Pak Nur. Kartubi, ya Oh Pak iya, Kartubi. Ah. Saya senang dan kagum dengan paparan Ibu karena pembicaraan tentang cinta dan peradaban, khususnya lah tentang cinta itu mungkin bisa dikatakan eh, gampang-gampang sulit gitu. Karena sesuatu yang sangat abstrak untuk mau kita ungkap, menjelaskannya sehingga bisa dibayangkan gitu. Dan Ibu ternyata bisa menyampaikannya, jadi kita mengapresiasi sekali, luar biasa. Terima kasih kepada Ibu yang telah hadir di ruangan kuliah umum ini. Eh, Kalau boleh saya mungkin tidak berbagi, hanya bertanya saja, bahwa salah satu saya kira yang dalam peradaban Indonesia sekarang yang menonjol, yang mungkin negatif ya, tetapi mungkin berpengaruh juga eh, pada masalah cinta dan memelihara peradaban tadi, bahwa telah apa namanya menjamur atau mungkin menjadi gejala umum, masif, yaitu korupsi di iya, seluruh tingkatan gitu, dari pemegang kebijakan sampai pelaksana di bawah, bahkan yang secara moral seharusnya menjaga itu moral keagamaan, terutama di Kementerian Agama kita sendiri begitu kan. Lagi heboh ini kasus korupsi dana haji. Tapi kita tentu tidak spesifik membicarakan tentang masing-masing kasus itu, tetapi lebih kepada bahwa mungkin faktor, kalau dalam hadis Nabi kan mengatakan bahwa salah satu penyebab kelemahan umat Islam di akhir zaman ini adalah karena mereka hubud dunia wa karohiyatul maut gitu ya. Terlalu cinta kepada dunia dan takut mati. Sehingga karena terlalu cinta itu, kalau dalam bahasa Ibnu Athaillah itu adalah man ahabba syai' bahwa abdun lahu. Seseorang yang mencintai seseorang atau sesuatu, maka dia akan menjadi budaknya, menjadi hambanya. Tentu dalam pengertian ini adalah bahwa perbudakan, penghambaan mungkin tidak ada, tetapi perasaan yang berlebih mencintai uang, mencintai kekayaan, mencintai jabatan, maka itu kemudian menyebabkan dia melakukan segala daya upaya, bahkan tanpa mempertimbangkan halal haram, ataupun mungkin dengan daya upaya itu dia menyakiti orang lain dan seterusnya untuk mendapatkan apa yang diinginkan itu, yaitu urusan dunia, cinta dunia ini yang mungkin berupa harta, jabatan, dan lain sebagainya. Nah, saya ingin memasukkan satu elemen yang mungkin bisa mempengaruhi apa yang Bu Dian sampaikan tadi tentang peradaban itu ataupun situasi yang terjadi saat ini, adalah persoalan ekonomi di satu sisi, yaitu kesejahteraan, kemakmuran masyarakat yang terasa semakin sulit gitu ya untuk diwujudkan karena barang-barang yang mahal, segala yang dibeli mahal, kemudian pekerjaan sulit, banyak yang di PHK. Tapi di sisi lain terjadi praktek penggelapan, korupsi yang seharusnya bisa dinikmati oleh rakyat, oleh umat, tetapi kemudian dengan keserakahan pelaku-pelakunya akhirnya hak-hak itu tidak tersampaikan. Termasuk juga mungkin salah satu juga adalah masalah budaya hedon di kalangan pejabat-pejabat itu, yang mungkin digambarkan juga diantaranya bagaimana penghasilan seorang komisaris sampai 40 miliar. Sekarang heboh juga gaji dan tunjangan anggota DPR yang juga miliaran. Artinya membuat
jarak yang sangat jauh gitu. Ya mungkin kita yang dosen, apalagi adik-adik mahasiswa kan, sudah berkutat bekerja sedemikian rupa, ya penghasilan kita mungkin ya alhamdulillah kita syukuri itu. Tapi kalau dibandingkan dengan yang disebut tadi sangat jauh, artinya eh, bukan kitanya tidak bekerja keras, kita sudah bekerja keras, tapi hasilnya segitu, dan bukan mereka terlalu bekerja keras, tetapi sepertinya mereka bisa mengatur-ngatur anggaran itu gitu. Jadi ini masukan saya, mohon Bu Dian barangkali bisa memberikan tanggapan bahwa faktor budaya korupsi, hedon, dan situasi ekonomi yang mungkin tidak baik saja juga sangat berpengaruh terhadap situasi peradaban kita. Dan itu saja Bu Dian, sekali lagi terima kasih atas kehadiran Bu Dian. Secara pribadi saya minta disampaikan nanti kalau Bu Dian ketemu, salam saya Siap, ke Pak siap. Nur, ke Bu Rosalinda, Pak Kartubi, dan Pak Nurdin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin Bapak Ibu yang lain ada yang mau memberikan tanggapan terkait materi ini. Ini sebelum kita tutup nih. Silakan Bapak Ibu. Kalau dari mahasiswa sepertinya sudah tak ada lagi sepertinya Pak. Kemudian yang akan bertanya, mungkin kita minta aja lah closing statement lah dari Budian ya, sebagai penutup dari kegiatan kita ini. Silakan Budian. Ya, baik. Sedikit ini ya, kilas balik kita melihat apa yang disampaikan Pak Sarial tadi ya. Iya Pak Sarial, itu tadi dari kurikulum cintanya Kementerian Agama ada amanah yang disampaikan kepada kita semua sebenarnya. Jadi terkait dengan cinta dan sumber daya manusia ini kan, sumber daya manusia. Nah, pastinya sumber daya manusia dialah yang akan membangun peradaban kan. Nah, dalam Ya, dalam konsep ini maka diamanahkan kepada kita adalah kita harus memberikan pemahaman tentang pentingnya menanamkan nilai-nilai cinta, kemudian menumbuhkan strategi. Nah, kemudian terakhir mengintegrasikan nilai cinta. Nah, kalau dilihat dari kasus yang memang fenomena kita ya, fenomena kita sekarang, ya katakanlah kita tidak menyampaikan satu kelompok atau yang lainnya, tapi memang apa namanya eh, info-info atau berita-berita yang beredar dalam tanda kutip tentang eh, apa tadi korupsi tadi ya. Nah, itu sebenarnya dia juga merealisasikan cinta, tapi dalam bentuk style yang kedua. Style yang kedua ini kan melakukan apa saja demi kebahagiaan. Mungkin demi kebahagiaan keluarganya, kan begitu. Nah, itu jadi rumusan cintanya masih dalam konsep individual. Makanya mungkin dari apa namanya cinta ini sudah semakin dari beberapa lini kepemerintahan ingin menebarkan konsep cinta ini mulai dari apa namanya pendidikan madrasah dari bawah ya sampai nanti juga di perguruan tinggi. Nah, tapi yang ada sekarang itu kan bukan di level mereka yang sedang belajar kan gitu Bu Era ya. Mereka iya, yang pengambil kebijakan. Nah, ini menjadi satu satu ini ya. Kalau dari cinta itu dipelajari atau menjadi ruh dalam dunia pendidikan, oke lah, diharapkan nanti dari kita generasi-generasi yang sedang belajar sekarang yang memiliki ruh cinta itu nanti akan menjadi pemimpin bangsa. Nanti ya Bu Era, tapi kasusnya sekarang, kasusnya sekarang. Nah, oleh karena itu ini kan dari fenomena dehumanisasi gitu kan muncul tindakan destruktif. Tindakan destruktif ini kan kerusakan-kerusakan yang tidak hanya berakibat kepada alam tapi juga kepada masyarakat luas. Nah, anggapan yang beredar kan begitu ya. Nah, jadi kiranya mungkin nanti suatu saat ya dari lembaga pendidikan kita lah dari apa namanya perguruan tinggi mungkin bisa merambah ke tingkat yang lebih lanjut atau mungkin dari level-level pengambil kebijakan. Mungkin cinta ini juga akan menjadi sebuah rumusan penting, menjadi sebuah rumusan penting yang harus mereka kuasai, yang harus mereka implementasikan untuk mewujudkan peradaban atau mewujudkan masyarakat yang lebih humanis,
yang tanda kutip cinta terhadap masyarakat secara keseluruhan dalam bentuk implementasi sesuai dengan lini kerja masing-masing. Kalau dalam pembuat kebijakan yang ya merumuskan kebijakan berdasarkan asas cinta. Cinta artinya memperhatikan kesejahteraan semua karena rasa cintanya kepada semua lini yang ada di tengah masyarakat. Kemudian juga ya paling penting juga kepada kita saat ini yang sudah memulai untuk membuka pemikiran ya individu, mungkin ya adik-adik mahasiswa ya, dari individu sampai kepada lingkungan terkecil, maka kita akan mempromosikan nilai-nilai kemanusiaan ini yang berlandaskan cinta. Nah, itu. Jadi Oke, Bu. kalau terakhir mungkin ya mari kita hidup dengan cinta untuk untuk membangun sebuah peradaban yang humanis. Nah, itu mungkin Bu Era. Baik, terima kasih Bu Dian. Baik, dengan cinta dunia akan indah, dengan cinta dunia akan damai, itu intinya. Jadi eh, Iya. cinta peradaban adalah bagian penting dalam kehidupan manusia. Terima kasih Bu Dian telah Oh ya, berkenan izin sedikit Bu hadir. Era. Ya, oke, Izin silakan Bu sedikit. Dian. Oke, kita Saya masih ada. mengucapkan terima kasih kepada pimpinan, kepada Mm. semua, termasuk adik-adik mahasiswa, Bapak Ibu dosen. Namun apa yang disampaikan ini belumlah sempurna, mungkin ini hanya sebagai ide saja. Mudah-mudahan bisa kita realisasikan bersama sesuai dengan amanah dari lembaga yang sudah membahas terkait dengan beberapa item yang kita bicarakan sekarang. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih Bu Era. Baik, terima kasih Bu Dian yang luar biasa memberikan materi kepada kita pagi ini. Dengan demikian Bapak Ibu, ini kita sudah sampai di penghujung acara. Eh, saya tadi bukanya dengan pantun pun di akhir saya mesti tutup juga dengan pantun. Ya, eh, orang Jambi pergi ke Palembang, perginya dini hari. Elok Ini nih ya. minggu kemudian ini ya. Dari pagi Bu Dr. Dian datang memberi wejangan cinta peradaban kepada kami. Semakin teranglah makna cinta dalam hati yang akan dikenang untuk membawa bangsa Indonesia yang berbudi menuju Indonesia Emas 2045 yang selalu menggema di negeri ini. Baik Bapak Ibu Mantap. semuanya, demikian perkuliahan Majelis Ilmu kita pada pagi hari ini. Yang jelas saya sebagai moderator dalam kegiatan ini terutama mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bu Dian dan juga kepada para peserta baik mahasiswa maupun para dosen dan juga unsur pimpinan. Alhamdulillah kegiatan kita ini dari awal tadi itu Bu Dian itu ada dihadiri ada sekitar 80 peserta yang hadir. Alhamdulillah walaupun secara perlahan satu persatu keluar dari ruang Zoom karena mungkin ada beberapa keperluan berhubung di akhir pekan. Dan kami ingatkan kepada para mahasiswa kami untuk jangan lupa mengisi link daftar hadir yang telah dikirim oleh panitia di room chat. Dan tentu yang namanya perkuliahan, pertemuan tentu ada kekurangan dan kelebihan, terutama tentu saya sebagai pemandu dalam kegiatan kita pada pagi hari ini. Dan mudah-mudahan di lain waktu kita bertemu kembali Bu Dian di dalam majelis ilmu Amin. pada kesempatan yang berbeda. Uh, Baik Bapak Ibu semuanya, demikianlah perkuliahan kita pada pagi hari ini, kuliah dosen tamu kita yang merupakan bahagian penting dari kuliah umum yang sudah kita laksanakan pada beberapa minggu yang lalu. Dan kalau sekiranya ini ada, apakah ada penutup dari Pak WD2, Pak Dr. Ah, Syariah? baik, Bu Era, terima kasih banyak. Ya, silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.